Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ika Ratniarsi selaku dosen mata kuliah Desain Interior 2 dan teman-teman mahasiswa Institut Teknologi Aditama yang saya cintai. Nama saya Winam Alivia dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya pada Geraha Pari, yaitu milik salah satu provider besar yang ada di Indonesia, Telkomsel. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu siapa itu Telkomsel, apa itu Telkomsel. Siapa yang tidak mengenal Telkomsel? Telkomsel adalah salah satu provider terbesar yang ada di Indonesia dan jaringannya sangat luas sekali. Lalu untuk Geraha Pari sendiri, Geraha Pari adalah tempat pelayanan provider besar di Indonesia ini dan dia tersebar di tiap-tiap kota. Bahkan tak jarang tiap kotanya memiliki lebih dari satu gerai yang tentu saja akan memudahkan para pelanggan Telkomsel untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan juga dijumpai Geraha Pari di dalam mall yang tentu saja lebih memudahkan lagi bagi para pengguna Telkomsel jika mendapatkan masalah pada providernya, dan bahkan ketika mereka berjalan-jalan di mall pun mereka bisa mendapatkan pelayanan. Untuk aktivitas sendiri yang terjadi dalam ruangan di Geraha Pari ini sederhana sekali, yaitu masuk, mengambil nomor, mengantri, mendapat pelayanan, selesai dan pulang. Itu adalah aktivitas yang hampir terjadi di setiap harinya. Dan untuk lokasi dari gerai yang saya pilih, mohon maaf saya belum sebutkan tadi di awal, lokasi Telkomsel Geraha Pari ini terdapat di Jalan Lejen S. Parman, Malang. Lalu slide selanjutnya, bisa dilihat ini adalah gambar dari zonifikasi dan sirkulasi yang terdapat, dan di sebelah kiri adalah denah dari ruangan tersebut, dan di sebelah kanan adalah keterangan, karena di sini saya tidak menulis secara langsung detailnya dalam denah. Jadi yang pertama untuk di sini terdapat beberapa bagian zona. Ada 4 zona, yaitu zona antrean pengambilan nomor, yang kedua adalah zona tunggu, yang ketiga adalah zona teller atau customer service, dan yang terakhir adalah zona pemasaran. Dan selanjutnya adalah sirkulasi. Untuk sirkulasi di sini saya memberikan penanda yaitu menggunakan anak panah. Ada 3 anak panah di sini. Terlihat nih, yang pertama adalah anak panah yang berwarna ungu adalah jalur untuk masuk, sirkulasi masuk, dan yang kedua adalah anak panah berwarna biru untuk arah sirkulasi keluar, dan yang terakhir adalah anak panah berwarna merah yaitu sirkulasi untuk menuju tempat pelayanan, entah itu di zona pemasaran atau di zona teller customer service. Lalu kita masuk ke tata lantai. Di gerai Geraha Pari Telkomsel ini ruangannya cukup luas jika kita masuk, dan kenapa dia bisa memiliki kesan ruang yang cukup luas? Yang pertama adalah di sini sangat minim sekali penggunaan sekat dinding, karena di sini untuk pembagian zonanya terlihat berbeda dari yang pertama adalah tata lantainya. Di sini ada beberapa macam tata lantai yang digunakan. Salah satunya adalah zona tertentu yang menggunakan lantai karpet. Lalu yang kedua adalah zona yang menjadi sirkulasi untuk customer, itu menggunakan keramik berwarna putih atau krem. Lalu kita masuk ke evaluasi tata lantai. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, di sini telah terbagi atas beberapa zona. Yang pertama adalah tadi saya sebutkan zona teller atau customer service yang menggunakan lantai karpet. Ya, jadi tidak hanya zona ini saja, di situ juga digunakan pada zona pemasaran. Mengapa zona pemasaran serta zona teller atau customer service ini menggunakan lantai karpet? Lantai karpet cenderung memberikan kesan yang sangat santai dan nyaman, walaupun aktivitas yang terjadi di sana tidak terlalu santai. Bisa dibilang ketika kita mengalami masalah pada provider yang kita gunakan, tentu saja itu adalah masalah, dan untuk mengatasi masalah tersebut juga membutuhkan
suasana yang santai. Jadi menggunakan lantai karpet adalah pilihan yang bukan sedikit tapi sangat cocok menurut saya untuk pada bagian zona ini. Lalu untuk selanjutnya adalah bagian untuk sirkulasi. Tentu saja tidak mungkin seluruh ruangan akan menggunakan lantai karpet walaupun kita ingin menciptakan kesan ruangan yang sangat nyaman. Di sini untuk zona sirkulasi mereka menggunakan keramik berwarna putih atau krem dengan ukuran 60 x 60 cm dengan pola keramik yang sama. Dan penggunaan warna putih juga tentu saja menetralkan dari lantai karpet yang tentu saja tidak hanya polos. Jadi lantai karpet itu memiliki beberapa pattern atau pola. Lalu kita lanjut, kita masuk ke tata dinding. Di sini ada beberapa contoh sisi dinding yang pertama menggunakan finishing akhir wallpaper sama seperti dinding nomor 2. Lalu dinding nomor 3 menggunakan finishing akhir menggunakan cat berwarna krem. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Kita masuk ke evaluasi tata dinding. Ada 2 hal yang dilakukan untuk finishing akhir pada dinding gerai ini. Yang pertama adalah finishing akhir dengan menggunakan cat berwarna krem. Mengapa pemilihan warna krem lagi sama seperti tata lantai? Di sini seperti yang kita ketahui, Telkomsel ini memiliki ciri khas pada warnanya yang berwarna merah, dan untuk menetralkan warna merah itu tadi, mereka juga memasukkan warna putih. Warna putih ini memberikan kesan yang sangat luas bagi ruangan tentu saja seperti yang kita tahu, dan juga menetralkan warna merah tersebut. Karena menurut saya, seingat saya juga warna merah putih ini benar-benar melambangkan profiler ini juga. Lalu yang kedua adalah beberapa dinding yang di finishing akhir menggunakan wallpaper bergambar iklan. Jadi di sini mereka pendekatan dengan pelanggannya tidak hanya melalui iklan yang kita lihat di televisi, di internet, tapi ketika kita menemui gerainya, tentu saja kita tetap harus melakukan strategi pemasaran kalau bisa saya bilang. Karena kita datang ke gerai itu tentu saja tidak hanya melulu menuju ke zona pemasaran kan. Tentu saja kita lebih cenderung untuk menuju ke zona teller atau customer service. Dan bahkan dari beberapa kali saya masuk ke Kedapari yang ada di Surabaya, zona pemasaran itu cenderung sepi. Jadi mungkin ini adalah salah satu strategi pemasaran mereka dengan menempelkan iklan penawaran khas Telkomsel itu di beberapa sisi dinding. Yang tentu saja spot-spot ini adalah spot yang bagaimana ya, bisa dibilang bisa menjadi point of interest juga dalam ruangan tersebut. Karena gambar-gambar yang dipilih juga gambar menarik tentu saja karena ini adalah iklan. Lalu kita masuk ke tata plafon dan lampu. Di sini di sebelah kiri adalah gambar plafonnya ya, penyusunan tata lampu dan plafonnya. Yang pertama kita bisa lihat yang bergambar kotak itu adalah down ceiling. Jadi plafon yang turun, bentuk plafon yang turun. Lalu untuk yang bergambar lingkaran di situ adalah lampu yang disusun berderet. Dan penggunaan plafon yang dipilih adalah menggunakan gypsum yang di finishing cat berwarna putih tentu saja. Lalu kita masuk ke evaluasinya. Plafon gypsum berwarna putih digunakan di keseluruhan ceilingnya. Hanya saja di beberapa zona seperti zona pemasaran atau zona hotel customer service digunakan konsep down ceiling untuk menjadi pembatas dan menanda suatu zona. Jadi penanda suatu zona tidak hanya dari tata lantai saja, seperti pola keramik tadi ataupun dinding tentu saja seperti yang orang-orang tahu, tapi langit-langit atau ceiling itu juga bisa menjadi penanda dari pembatas sebuah zona. Lalu perletakan titik lampu di sini dibagi menjadi 2 macam. Ada 2 macam lampu maksud saya. Yaitu yang pertama yang bisa dilihat yang bulat-bulat itu adalah menggunakan bola lampu LED.
Lalu untuk yang ada di bawah, bukan di bawah, lebih ke di sekitar ceiling yang down ceiling itu, yang menggunakan konsep down ceiling, dia menggunakan lampu merkuri yang memanjang. Lalu kita masuk ke perabot dan aksesoris. Wow, cukup banyak sekali ternyata penjelasannya di sini. Yang pertama bisa dilihat di sebelah kiri atas. Ini adalah mesin yang selalu ada di tiap Grapari Indonesia dimanapun itu. Ini adalah alat yang berfungsi untuk mendapatkan antrian nomor. Saya rasa semua orang sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini sangat mudah sekali untuk digunakan dan tempatnya juga sangat strategis sekali. Kita masuk ke dalam ruangan ini, kita akan dengan mudah menemukan alat ini. Lalu di sebelahnya adalah sofa. Kita fokus ke sofanya ya kali ini. Sofa untuk menunggu tentu saja berbeda dengan kursi bagi mereka yang tengah dilayani di meja customer service. Tentu saja karena kita masuk ke yang bisa dilihat yang ada orang sedang duduk di bagian kiri bawah. Itu adalah bagian zona tunggu. Jadi sofa untuk zona tunggu dan zona customer service tentu saja berbeda. Di sini zona tunggu tentu saja kita ingin menampilkan suasana yang lebih cozy dan sangat nyaman, dan tentu saja untuk posisi kita duduk ternyaman ketika kita menunggu juga sangat diperhatikan di sini. Beda halnya dengan di meja customer service, kita tidak bisa menggunakan sofa yang zona tunggu ini untuk zona customer service tentu saja, karena di sini kita akan melakukan perbincangan mengenai masalah pada provider kita dan cenderung lebih serius tapi juga tetap santai. Jadi di sini menggunakan sofa yang ukurnya sangat nyaman pula. Lalu kita masuk ke bagian zona pemasaran di sebelah kanan bawah. Zona pemasaran ini, kursi dan meja disesuaikan untuk menciptakan suasana dan kesan yang lebih rileks serta menyenangkan. Tentu saja zona pemasaran tentu saja itu harus lebih kayak membuat kita tertarik untuk melihat, walaupun kita tidak ada keinginan untuk datang ke zona pemasaran itu, setidaknya mata kita ini tertarik untuk melihat apa yang ada di sana. Jadi zona pemasaran itu harus benar-benar diperhatikan, struktur penataannya, juga perabotannya. Di sini kursi yang dipilih, meja yang dipilih juga bentuknya sangat unik dan menarik sekali, tentu saja. Itu tadi adalah slide terakhir dari penjelasan saya mengenai analisis dari Grapari di Jalan Letjen S. Parman, Malang. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata juga di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.